Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5216. Jadi sambil menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya, Charlie berkata padanya, "Istri, seperti kata pepatah, jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Jika Nona Fei hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa, tentu saja dia tidak perlu melalui begitu banyak bahaya dan cobaan. Tapi dia sekarang adalah kepala keluarga yang bernilai triliunan dolar, dan untuk seseorang dengan status seperti ini, sudah sewajarnya dia mengalami cobaan dan kesengsaraan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghargainya." Claire menghela napas dan menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu dia telah melalui begitu banyak suka dan duka. Dan meskipun dia sengaja membuat identitas palsu untuk merasakan kehidupan di Aurous Hill, dan ketika dia sudah cukup mengalaminya, dia menghilang begitu saja tanpa menyapa. Charlie tertawa. "Sekarang setelah kamu tahu kebenarannya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Baginya, saat ini adalah hasil terbaik. Kalian berdua akhirnya bisa membicarakan kesalahpahaman ini. Dan berteman lagi, bukankah ini cukup sempurna?" "Ya." Claire merasa Charlie ada benarnya dan mengangguk lembut. Kemudian, dia menatap Charlie dan berkata dengan wajah kagum, "Tapi kamu juga hebat, suamiku. Hanya dengan menyesuaikan Feng Shui saja, kamu berhasil membuat Stella pergi dari dikejar oleh paman tertuanya. Menjadi kepala keluarga Fei dalam satu gerakan, itu juga luar biasa." Charlie tertawa dan berkata dengan rendah hati, "Sebenarnya, ini terutama karena orang-orang memiliki fondasi ini. Kamu harus tahu bahwa kamu dilahirkan di keluarga kaya dan bangsawan seperti ini. Nasibnya sudah menjadi salah satu dari ratusan juta orang yang sulit ditemukan. Selain itu, pada dasarnya dia mendapat dukungan dari kakeknya. Semuanya sudah siap, Feng Shui saya, sebenarnya, hanya sekadar dorongan." Claire berkata dengan sangat serius, "Itu sudah sangat kuat. Dulu saya berpikir, Anda selalu pergi ke orang untuk melihat Feng Shui, tapi itu bisa membawa masalah bagi Anda. Hari ini tampaknya, kemampuan suamiku sangat besar. Pantas saja orang-orang memanggilmu Master Wade. Karena kau memang master sejati." Charlie menyentuh hidungnya dan tertawa. "Istriku, aku akan bangga jika kamu memujiku sebanyak itu." Claire tersenyum, Tuan Wade pasti bangga pada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, sebuah pesawat Gulfstream mendarat di Bandara Georgetown, Malaysia. Kota ini memiliki nama lain, Penang. Saat ini, di Penang, sedang terjadi hujan deras. Setelah pesawat mendarat, pesawat itu meluncur langsung ke hanggar tempat pembuatannya. Seluruh hanggar bergema dengan suara hujan yang menghantam atap. Sementara Larry dan istrinya yang berusia 85 tahun telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Ketika Maria turun dari pesawat, Larry memegang tangan istrinya dan berjalan maju dengan penuh semangat. Mengatakan dengan hormat, "Anda telah bekerja keras selama ini, Nona." Istri Larry juga berkata dengan hormat, "Anda telah bekerja keras, Nona." Maria mengangguk, tersenyum kecil, dan berkata, "Kamu tidak perlu menjemputku di sini, kirim saja sopir." Larry berkata, "Nona, Anda ada di Malaysia. Bagaimana mungkin saya tidak datang untuk menyambut Anda?" Maria tersenyum dan berkata, "Ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi dulu." "Bagus," kata Larry dengan hormat, "saya sudah mengurus bea cukai. Berikan paspormu padaku, aku akan mengatur seseorang untuk mengurus formalitasnya, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." Maria mengangguk dan menyerahkan paspornya kepada Larry. Setelah itu, Larry mengundang Maria untuk masuk ke mobilnya yang panjang, dan meminta salah satu pembantunya untuk mengurus formalitas masuk untuk Maria. Sementara kekasihnya yang lain mengantar mereka bertiga keluar dari bandara dan menuju tanah miliknya di Georgetown. Dalam perjalanan, Maria melihat sekeliling pemandangan hujan dan mendesah sambil berpikir, "Hujan deras di Penang. Aku benci itu." Larry tersenyum canggung dan berkata tanpa daya, "Penang memang terlalu banyak hujan saat musim panas tiba. Hujan turun 2 kali dalam sebulan terakhir, satu selama 14 hari dan satu lagi selama 15 hari, dan berhenti selama 1 hari di antaranya." Mengatakan bahwa Larry ragu sejenak dan bertanya padanya, "Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke Aurous Hill untuk menetap sementara kali ini?" Maria tersenyum ringan, "Aku mengalami masalah di Eropa Utara. Jadi aku akan pergi ke Tiongkok untuk menjauh darinya, dan mencari orang lain." Larry bertanya dengan rasa ingin tahu,
Orang seperti apa yang perlu Anda cari secara pribadi? Maria tersenyum manis, orang yang berharga, mungkin, satu-satunya yang bisa mengubah lintasan hidupku. Bab 5217. Hari berikutnya. Charlie dan Claire mengemasi tas mereka dan keluar dari Providence, tempat mereka tinggal selama lebih dari sebulan. Keduanya langsung berkendara ke bandara New York. Dan ketika mereka sedang keluar dari bandara, Charlie menerima panggilan telepon dari Elaine. Lewat telepon, Elaine bertanya kepadanya, "Menantu yang baik, aku di bandara, kamu di mana?" Charlie bertanya padanya, "Bu, apakah ibu ada di gedung VIP?" "Ya," kata Elaine. "Direktur rumah sakit secara pribadi yang mengirim saya ke sini." "Bagus," jawab Charlie dan berkata, "Tunggu kami di lobi gedung VIP, kami akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Charlie juga menyelesaikan formalitas pengembalian mobil. Dan berbalik ke Claire yang menunggu dan berkata, "Ayo langsung ke gedung VIP, ibu sudah datang." Claire tidak tahu kalau ibunya patah kaki lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. "Ibu saya juga tidak kalah dramatis, dia bilang dia merindukan kami. Datang untuk mencari kami, tetapi hasilnya adalah mereka pergi dalam beberapa hari. Dan ketika dia pergi, dia ditipu dan dimasukkan ke penjara, dan akhirnya keluar. Tapi dia tidak datang untuk menemui kami, dan tinggal sendirian di New York untuk membuat kami terpesona." Charlie tertawa, "Ibu itu karakternya, kamu masih belum memahaminya? Kemarin saya telepon dia, orang-orang masih tidak mau pergi." Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. "Tidak ada yang bisa kulakukan tentangnya. Karena agen penyewaan mobil agak jauh dari gedung VIP. Para karyawan agensi tersebut mengendarai feri kecil untuk membawa keduanya ke pintu masuk gedung VIP. Tepat saat mereka memasuki gedung VIP, mereka mendengar Elaine berteriak, 'Claire, Charlie!' Claire melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Elaine. Claire melirik ke bawah dan menyadari bahwa orang yang mengendarai kursi roda elektrik itu adalah ibunya, Elaine. Elaine mengendalikan kursi roda listrik dengan satu tangan dan berhenti dengan mantap di depan mereka berdua dan berkata kepada Claire, "Kamu lihat kemana? Kamu bahkan gak bisa lihat ibumu dengan mata sebesar itu." Claire berkata tanpa daya, "Bu, aku juga tidak melihat ke bawah." Reaksi pertama Claire adalah ibunya pasti bersenang-senang baru-baru ini. Saat dia melihat wajah Elaine kemerahan dan berkilau. Dan berat badannya pun bertambah sedikit dibandingkan saat terakhir kali ia bertemu dengannya. Namun, dia segera kembali sadar dan buru-buru bertanya, "Bu, kenapa ibu pakai kursi roda lagi?" Elaine menghela napas dan berkata tanpa daya, "Jangan sebutkan itu. Beberapa hari yang lalu, sialnya, saya terpeleset dan jatuh, lalu kaki saya patah lagi." Claire langsung berkata dengan nada kesal, "Bu, kenapa ibu tidak bisa hati-hati? Kamu sudah mematahkan kaki ini terlalu sering. Jika terus seperti ini, kakinya sudah terlalu sering patah. Jika terus seperti ini, apakah bisa tumbuh lagi?" "Ya, ya, ya." Elaine berkata sambil tersenyum. Dokter berkata, "Aku pasti bisa memulihkan kaki ini, yakinlah itu bagus." Claire berkata dengan serius, "Bu, kamu tidak merasakan apapun sekarang. Saya khawatir akan ada gejala sisa di usia tua. Kamu harus berhati-hati di masa depan, jangan sampai kakimu terluka lagi." Oke, kata Elaine dengan serius. "Di masa depan, ibu harus menjaga kaki ini dengan baik." Claire hanya bisa mengangguk tak berdaya. Bab 5218. Pada saat ini, seorang wanita yang usianya hampir sama dengan Elaine. Dan tampak seorang intelektual maju ke depan. Dan berkata pada Claire dengan wajah meminta maaf, "Kamu Claire, kan?" Wanita ini, yang pernah dilihat Charlie sebelumnya, adalah direktur rumah sakit keluarga Faye. Siapa yang secara khusus bertanggung jawab atas Elaine, sepertinya dia datang hari ini. Untuk membantu Elaine mengungkap kebohongan di depan Claire. Claire melihatnya untuk pertama kali, mengangguk agak kosong, dan bertanya dengan heran, "Kamu siapa?" Wanita itu dengan sibuk berkata, "Saya teman ibumu, di New York akhir-akhir ini. Dia sudah menginap di tempatku, maafkan aku. Ini salahku karena aku tidak merawat ibumu. Biarkan dia jatuh dan kakinya terluka secara tidak sengaja, tolong jangan pedulikan." Claire mendengar ini, dan dengan cepat berkata, "Bibi, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kaki ibuku sudah bermasalah sejak lama,
sudah beberapa kali patah sebelumnya. Jadi, tentu saja tidak bisa menyalahkanmu, dan selama ini ibu pasti sudah merepotkanmu di sini. Saya sebagai seorang anak juga harus berterima kasih kepada Anda karena telah merawatnya. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata, untuk kaki ibumu, aku menemukan dokter terbaik untuk ditemui. Selama dia beristirahat sedikit lebih lama, dia akan bisa membaik. Dan penyakit lama itu juga bisa kambuh. Saya minta tolong dibelikan kursi roda listrik lipat pintar ini. Benda ini adalah alat mobilitas yang sangat direkomendasikan oleh dokter ortopedi. Sangat fleksibel, setelah Anda kembali, keluarkan ibumu dan masukkan ke dalam bagasi. Claire buru-buru berkata, Bibi, terima kasih banyak, kamu pasti menghabiskan banyak uang. Sebelum dan sesudah bertemu dokter, berikan saya nomornya dan saya akan menelepon Anda. Tidak perlu. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ibumu dan aku adalah saudara perempuan yang baik, ini bukan apa-apa. Awalnya saya ingin membiarkan dia memulihkan diri di New York untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu akan pergi secepat itu. Tapi ibumu butuh obat oral, aku sudah menyiapkannya di sini. Dia menyerahkan tas tangan kepada Claire dan menjelaskan, ini adalah obat oral yang sedang dia minum, yang dapat mempercepat pemulihannya dan mengurangi komplikasi. Petunjuk penggunaan spesifiknya ada di sana. Dan saya juga sudah menyiapkan instruksi tulisan tangan tentang cara meminumnya. Jadi, kembali saja dan berikan dia instruksinya. Claire tidak menyangka pihak lain begitu perhatian dan berkata dengan wajah bersyukur. Terima kasih, Bibi, ini sangat sulit bagimu. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ibumu dan aku adalah sahabat seumur hidup, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Stella masuk mengenakan topeng di pintu masuk. Dan mereka saling bertukar pandang, jadi dia melihat ke arah Elaine dan berkata, Elaine, aku ada urusan di sini, jadi aku tidak bisa mengantarmu melewati pemeriksaan keamanan. Di masa depan, ketika kamu datang ke Amerika, kamu harus ingat untuk meneleponku terlebih dahulu. Elaine tersenyum hangat, jangan khawatir, Direktur Chen. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dan dia tidak tahu bagaimana mengakhiri kebohongan itu. Claire juga sedikit terkejut, tidak tahu mengapa ibunya memanggil pihak lain dengan sebutan Direktur Chen. Saat itu, perempuan itu buru-buru berkata, kenapa begitu? Itu julukan dari penjara. Jangan diulangi lagi, itu sial. Baru pada saat itulah Elaine tersadar dan buru-buru berkata, benar, ya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Claire, Bibi Chen Mu. Dia adalah sahabat ibu dari fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Saat itu dia adalah kakak perempuan di sel kami semua memanggilnya Direktur Chen. Claire juga tidak terlalu memikirkannya, meskipun dia tidak tahu apa alasan wanita ini berada di penjara. Tapi melihat bahwa pihak lain terlihat sangat baik, dan berbicara dengan sopan. Karena mengira hal itu tidak akan disebabkan oleh sifat kejahatan yang buruk, maka dalam hatinya dia tidak terlalu memikirkannya. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa tidak pantas membicarakan orang lain di penjara. Maka dia buru-buru berhenti di situ dan mengakhiri topiknya. Direktur Chen kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dan begitu dia pergi, Stella menghampiri mereka berdua dan melambaikan tangan, Claire, Master Wade. Claire terkejut melihat Stella datang dan bertanya, Stella, kenapa kamu di sini? Stella tersenyum dan berkata, aku datang untuk mengantarmu. Aku ingin pergi ke Tiongkok bersamamu selama beberapa hari. Tapi akhir-akhir ini aku punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku datang untuk mengantarmu. Elaine menatap Stella dengan wajah terkejut dan berkata, kamu? Apakah kamu nona dari keluarga Fei? Bab 5219. Berita tentang keluarga Fei awalnya sensasional, dan Elaine juga mengetahui sesuatu tentang itu. Ketika dia pertama kali melihat di TV bahwa Stella, dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga Fei, telah diperintahkan untuk menyelesaikan krisis besar keluarga, dia memiliki perasaan ini di hatinya. Bahkan seorang wanita pun bisa memimpin kerajaan keuangan super yang bernilai triliunan dolar di usia 20-an. Tapi saya sudah hidup selama 50 tahun. Tapi saya bahkan tidak punya 500.000 di rekening bank saya. Sungguh Tuhan itu buta. Karena kenangannya yang sangat jelas tentang Stella, Elaine begitu gembira saat melihatnya secara langsung.
Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang di depannya, Stella. Sebenarnya Zanveyer yang sama yang memberi suaminya Rolls-Royce culinan di Aurous Hill. Pada saat ini, Stella juga dengan sopan berkata kepada Elaine, "Halo, Bibi." Elaine berkata dengan gembira, "Nona Faye. Anda kenal putri dan menantu saya?" Stella tertawa, "Tentu saja, kami saling kenal. Guru Wei telah banyak membantu saya dalam Feng Shui dan bersikap baik kepada saya." "Benarkah?" kata Elaine dengan wajah tak percaya. "Bahkan Anda, Nona Faye, adalah klien menantu saya." Stella mengangguk dan tersenyum, merupakan suatu kehormatan bagi saya menjadi klien Tuan Wade. Elaine terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, itu pasti menantu laki-lakiku. Kemampuan, level, dan jaringan menantu saya, sungguh tidak ada tandingannya." Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada Claire, dan berkata dengan tidak sabar, "Claire, ambil beberapa fotoku dengan Nona Faye." Begitu Elaine mengatakan ini, Claire tahu bahwa ibunya pasti ingin mengambil gambarnya dan mengirimkannya ke lingkaran pertemanannya untuk dipamerkan. Namun, karena Stella memiliki status khusus, Claire secara naluriah merasakan bahwa tidaklah pantas jika ibunya mengunggah foto dirinya dan Stella bersama di lingkungan pertemanannya. Maka dia menasihati, "Oh Bu, identitasnya sangat sensitif, sebaiknya jangan berfoto bersama. Dan kamu masih duduk di kursi roda, itu tidak terlihat bagus, seolah-olah Nona Faye merawat orang cacat." Elaine mendengar ini dan segera berkata, "Sudahlah, cepat bantu aku berdiri, aku masih bisa berdiri dengan satu kaki untuk sementara waktu." Stella berkata sambil tersenyum, "Bibi, kamu tidak perlu repot-repot. Mengapa aku tidak berjongkok dan berfoto denganmu?" "Bagus, bagus." Elaine sangat gembira sehingga dia buru-buru menyerahkan teleponnya kepada Claire dan berkata dengan tidak sabar, "Claire, cepatlah dan ambil gambarnya, kamu juga jongkok dan ambil gambar." Claire tidak menerima telepon yang diserahkan ibunya dan berkata dengan nada serius, "Bu, Nona Faye sekarang sudah dianggap sebagai tokoh publik, dengarkan aku sekali saja, jangan tembak." Melihat sikap putrinya yang keras dan gigih, Elaine tahu bahwa putrinya pasti telah melihat melalui pikiran kecilnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan kesal, tidak apa-apa, jangan lakukan saja, itu tidak penting." Charlie melihat Elaine meskipun mulutnya menyerah, tapi ekspresinya masih sedikit kesal. Maka dia berkata sambil tersenyum, "Bu, sebenarnya berfoto di bandara itu tidak ada artinya. Jika Anda mengambil foto di sini, bahkan teman-teman Anda yang melihat foto tersebut akan mengira Anda berada di bandara. Dan secara kebetulan bertemu dengan Nona Faye, dan menyeretnya untuk mengambil gambar, itu bukan efek yang Anda inginkan." Charlie berkata, dia sedikit halus, tetapi Elaine segera memahami esensinya dan berpikir dalam hatinya. Menantu yang baik itu betul, di bandara sama orang, apalagi sama selebriti, 100 orang lihatnya. Pasti ada 101 orang yang mengatakan bahwa ini pasti pertemuan kebetulan, memohon orang untuk mengambil foto. Mereka benar-benar tidak bisa berpura-pura menjadi apapun. Kurasa itu juga bisa merangsang orang-orang seperti Horiah. Sebenarnya pihak Stella awalnya merasa acuh tak acuh, tapi melihat Claire tampaknya berniat untuk berhenti. Maka dia pun tersenyum dan berkata, "Bibi, kali ini di depan umum, saya khawatir hasil jepretannya juga tidak bagus. Kenapa tidak di masa depan, saat kita punya kesempatan untuk pesta pribadi, kita bisa syuting saat itu." Sampai sekarang dia masih merasa kecewa, tetapi ketika Elaine mendengar ini, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Dia diam-diam berpikir, menantu laki-laki saya yang baik, sangat cakap, bahkan Nona Faye adalah kliennya. Pertemuan di masa depan tentu saja tidak dapat dihindari. Kalau aku benar-benar bisa berfoto dengan Nona Faye di pesta itu akan jadi pertunjukan yang luar biasa. Jadi, dia setuju tanpa berpikir, jika Nona Faye punya waktu untuk datang ke Aurous Hill, datanglah ke rumah kami dan harus menjadi tamu. Stella mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah Bibi, aku pasti akan berkunjung kalau begitu." Charlie saat ini menerima pesan suara dari Xia Oven, menaruhnya di telinganya, dan mendengarkan. Xia Oven berkata dalam pesannya, "Saudaraku, kita sudah mendarat di Bandara New York, apakah kamu sudah sampai?" Charlie menjawabnya, "Kami baru saja tiba di bandara dan langsung memulai prosedur check-in." Xia Oven dengan senang hati menjawab, "Bagus sekali, Kapten bilang kita tidak perlu turun dari pesawat, tunggu saja di pesawat." Charlie menjawab, "Benar sekali, kalian tunggu saja di pesawat, kami akan segera sampai."
Setelah membalas pesan Xiaofen, Charlie berkata, pesawatnya sudah mendarat, jadi ayo cepat selesaikan formalitasnya. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Stella, Nona Fei, setelah pemeriksaan keamanan, kita akan meninggalkan bea cukai, jadi Anda harus bergegas kembali. Stella tampak enggan, namun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Wade, Claire, Bibi, semoga perjalananmu menyenangkan, aku tidak akan mengantar kalian. Elaine berkata dengan santai, saya mendengar mereka berkata, terbang tidak bisa mengikuti arah angin, pesawat akan jatuh, dan saya tidak tahu apakah itu benar. Charlie tertawa, Bu, jangan dengarkan omong kosong itu, pesawat hanya perlu terbang melawan angin saat lepas landas. Setelah mencapai langit, pesawat yang terbang melawan arah angin dapat terbang lebih cepat, yang awalnya membutuhkan waktu 10 jam untuk sampai di sana. Dengan pesawat yang terbang melawan arah angin, mungkin membutuhkan waktu 8 jam untuk sampai di sana. Jadi, gumam Elaine, terakhir kali aku datang ke Amerika Serikat, Horia menyematkan lingkaran pertemananku yang mendoakan perjalananku yang menyenangkan. Aku mengutuknya dalam hatiku, sepertinya aku salah telah menyalahkannya. Charlie tidak hanya tercengang tetapi juga tertawa, dan kemudian mulai bersiap untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Stella, ketiganya melewati keamanan dan bea cukai dan menaiki pesawat langsung dari tempat parkir di luar gedung VIP. Elaine mengalami kesulitan dengan kakinya, dan bandara mengirimkan 2 petugas untuk membantunya sepanjang perjalanan. Di pesawat, Bibi Lee, Xiaofen, dan Claudia melihat Charlie naik ke pesawat dan semuanya buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Terutama Xiaofen dan Claudia, ketika mereka melihat Charlie. Mereka semua berteriak serempak dengan agak malu-malu, saudara Charlie. Charlie menyeringai pada mereka berdua dan bertanya, apa kabar kalian berdua? Cukup bagus. Xiaofen tersenyum, baru-baru ini ketika kita berpikir untuk kembali ke Aurous Hill. Kami berdua sangat bersemangat, dan kami membicarakan Aurous Hill setiap malam. Charlie mengangguk, menatap Claudia, dan tersenyum. Claudia, mumpung masih musim panas. Setelah Anda tiba di Aurous Hill, Anda masih punya waktu untuk perlahan-lahan membiasakan diri. Jadi, biarkan Xiaofen mengajakmu berkeliling dan mengenal adat istiadat serta penduduk kota ini. Claudia mengangguk pelan dan berkata dengan serius, baiklah, saudara Charlie, terima kasih banyak. Bab 5220. Xiaofen di samping berkata sambil tersenyum, kakak Charlie, jangan lupa. Ibu Claudia berasal dari Aurous Hill, dan kita dapat mengatakan bahwa Aurous Hill adalah rumah nenek Claudia. Charlie tertawa, itu benar. Jadi apakah ada kerabat di Aurous Hill? Tidak lebih. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek nenek sudah meninggal. Paman saya juga sedang di luar negeri, dan belum ada banyak kontak. Jadi pada dasarnya tidak ada kerabat di sekitar, dan mereka yang ada, adalah kerabat jauh. Yang belum banyak bertemu, dan bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Charlie tertawa, tidak apa-apa, ada Bibi Lee, Xiaofen, dan aku, kami semua adalah saudaramu. Claudia tersentuh hatinya dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Charlie kemudian memperkenalkan Bibi Lee pada saat ini, baiklah Bibi Lee, izinkan aku memperkenalkan ibu mertuaku kepadamu. Sambil berkata demikian dia menunjuk ke arah Elaine, lalu berkata padanya. Bu, ini Bibi Lee dari panti asuhan, ibu pasti pernah mendengar tentang dia. Aku pernah mendengar tentangnya, aku pernah mendengar tentangnya. Elaine menatap Bibi Lee dan berkata dengan terkejut. Dulu aku mendengar Charlie membicarakanmu setiap hari. Saat dia berbicara, pikiran Elaine tidak bisa tidak mengingat saat Nyonya Wilson tua berulang tahun. Charlie tiba-tiba menawarkan untuk meminjamkan 1 juta kepada Bibi Lee ini untuk pengobatan di pesta ulang tahun. Saat itu dia sangat membenci Charlie yang tidak berperasaan, tapi siapa sangka sekarang? Ia telah menjadi menantu kura-kura emas, sosok yang tak tertandingi di lingkungannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Bibi Lee. Hei, waktu Charlie bekerja keras untuk kesembuhanmu, itu benar-benar membutuhkan banyak usaha. Keluarga kami juga berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Berbicara tentang ini, wajah Elaine tetap tidak berubah dan dia mendesah. Sayangnya, ketika nenek dari keluarga Wilson meninggal, ketika Charlie memintanya untuk meminjamkan uang. Dia tidak hanya tidak meminjamkannya sepeser pun, tetapi juga di pesta ulang tahun di depan umum. Dia memarahinya dengan keras, itu sungguh berlebihan. Bibi Lee buru-buru mengucapkan terima kasih, kamu benar-benar perhatian, terima kasih.
Elaine melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Menantu laki-laki saya yang baik telah berbicara tentang Anda, kami tentu ingin melakukan bagian kami juga." Dengan wajah khawatir, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kalian semua sudah lebih baik?" "Ya." Bibi Lee mengangguk dan berkata, "Saya menjalani operasi pertama, dan saya sudah sembuh." "Bagus," kata Elaine dengan wajah lega. "Di masa depan, kamu harus menjaga kesehatanmu." Menantuku kenal seorang dokter yang sangat terkenal. Sepertinya dia dipanggil si, entahlah, oh ya, si Tianqi. Biar dia yang membawamu untuk melihatnya nanti. Bibi Lee tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih, kamu memiliki hati yang baik." Ketika Charlie mendengar Elaine berkata demikian, dia tidak dapat menahan perasaan campur aduk dalam hatinya. Pertama-tama, dia tentu saja sedih dengan kemampuan berbohong ibu mertuanya. Yang mana yang benar-benar terbaik di dunia, tak peduli apapun jenis kata-kata hati palsu. Dia bisa membuka mulutnya, ini sungguh tak tertandingi. Kedua, ia meratapi perubahan besar dalam hidup mereka. Sejak pesta ulang tahun Nyonya Wilson, dia direduksi menjadi sampah yang diinjak-injak oleh orang banyak. Kehidupannya benar-benar mencapai titik terendah dan terus melambung tinggi setelah itu. Pada saat ini, Kapten berjalan ke kabin dari kokpit dan berkata dengan sangat sopan, "Para tamu yang terhormat, saya adalah kapten penerbangan ini. Saya senang melayani Anda. Kita punya waktu sekitar 11 jam penerbangan. Kalau kalian semua sudah siap, kita bisa berangkat." Elaine tanpa sadar pergi mengeluarkan ponselnya, ingin meminta kapten untuk kembali dan memulai lagi. Namun ketika dia berpikir masih banyak orang di sekitarnya, dia harus menyerah. Tapi di dalam hatinya dia masih ingin sedikit pamer, jadi dia berkata kepada Claire, "Claire, telepon ayahmu, suruh dia cepat berkemas, lalu mulai mencari Rolls-Royce untuk menjemput kita di bandara." Claire berkata tanpa daya, "Bu, apa ibu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan kapten? Kita harus terbang selama lebih dari 10 jam. Oh, Elaine tiba-tiba menyadari, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah, katakan saja padanya untuk menjemput kita di bandara 1 jam lebih awal." Claire selalu tidak suka dengan orang yang menonjol, jadi dia berkata, "Hei Bu, jangan biarkan ayah menyetir untuk menjemput kita lagi. Dia yang mengendarai mobil itu benar-benar terlalu mencolok. Jika saya berkata, mengapa tidak membiarkan Charlie memesan mobil besar? Tidak hanya kami bertiga yang bisa duduk, Bibi Lee, Xia Oven, dan Claudia juga bisa bersama." Elaine kesal, "Aku akan bicara padanya." Pesawat itu segera lepas landas, membawa 6 orang dari New York, terbang menuju Cina. 11 jam kemudian, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Aurous Hill. Kembali ke Aurous Hill yang telah lama hilang, baik Charlie dan Claire, serta Bibi Lee dan Xia Oven, semuanya merasa sangat penuh kasih sayang. Claudia tampak sangat tenang dan banyak mengobrol dengan Xia Oven sepanjang perjalanan, tetapi Charlie juga bisa melihat bahwa dia tampak sedikit gugup dan gelisah. Dia mengerti perasaan gadis kecil ini, lagi pula dia masih remaja. Dia telah melalui begitu banyak penderitaan, dan sekarang harus meninggalkan negaranya untuk memulai kehidupan baru di kota yang berjarak lebih dari 10.000 kilometer. Kegugupan dan kekhawatiran, bahkan kebingungan dan kecemasan dapat dimengerti. Tapi Charlie tidak mengatakan apapun untuk membujuknya, karena dia tahu karakternya. Gadis ini belum terlalu tua, tetapi pikirannya sudah sangat matang, dan dia yakin dia akan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Saat ini di Aurous Hill, sudah pukul 9 malam. Charlie telah mengatur terlebih dahulu agar Ishak datang dan menjemput Bibi Lee dan gadis-gadis di villa yang telah disiapkan. Karena ada Claire dan Elaine, Ishak tidak dapat hadir, jadi ia mengatur Toyota Cos modifikasi mewah untuk menjemput mereka. Alasan utama untuk mengatur bus sebesar itu adalah karena mengingat Bibi Lee dan mereka bertiga kembali dari luar negeri dan menetap. Barang bawaan mereka pasti banyak. Mobil seperti itu mudah menampung 6 orang dan semua barang bawaannya mudah. Di pintu masuk bandara, Bibi Lee dan gadis-gadis itu bertemu dengan sopir yang telah menunggu lama. Pengemudi dan seorang asisten dengan tekun membantu mereka membawa beberapa koper ke dalam mobil. Bibi Lee menatap Elaine dan bertanya, "Bu Ma, mobil ini cukup besar, bagaimana kalau kita pergi bersama?" Elaine melambaikan tangannya dan tersenyum, Kami tidak akan ikut dengan kalian, kami akan menunggu suamiku menjemput kami." Mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Si idiot ini menyuruhnya datang lebih awal. Kenapa dia belum muncul? Kalau dia berani bikin aku menunggu, aku bakal hancurkan dia.